Halo teman-teman, balik lagi di channel Raga Trade Story. Pada video kali ini saya mau bahas sebuah saham dengan kode emiten TRJA. Nah, ini adalah sebuah saham yang di request sama viewers ya, jadi ya kita bahas aja. By the way, disclaimer on dulu, ini bukan ajakan jual beli, ini hanya saya mencoba berbagi informasi dan pendapat terkait dari saham yang dibahas. Oke? Nah, kita mulai dari technical analysisnya dulu kali ya. Secara teknikal kelihatannya dengan time frame daily ya, ini tuh sahamnya masih uptrend ya. Dan beberapa hari yang lalu ada kenaikan yang cukup signifikan ya, sekitar 20%, tapi langsung dibanting lagi ke bawah sekitar 20%, dan ada volume kenaikan di tanggal 19 Desember. Nah, cuman kalau misalnya dilihat dari perjalanannya, ini saham weeknya panjang-panjang ya. Jadi agak repot juga nentuin entry-nya nih. Dia sering nembus-nembus ke bawah gitu. Nah, dan juga perlu diketahui saham ini kurang liquid ya. Nah, secara historikal saham ini value-nya dan volumenya juga itu hanya di kisaran ratusan juta. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang punya kapital besar ingin main di sini kayaknya kurang nggak liquid gitu ya. Jadi, dan juga ini rawan guyuran oleh bandar ataupun orang yang punya kepentingan di saham ini. Jadi ya takutnya gampang dibungkus gitu ya. Kejadiannya kayak gini kan, tuh naik langsung banting gitu. Jadi untuk investasi jangka panjang apakah menarik? Mungkin ya kalau misalnya kalian bisa melihat bahwa saham ini punya fundamental yang bagus gitu. Dari segi laporan keuangan mungkin, dari segi bisnis, peluang bisnisnya seperti apa ke depannya kayak gitu. Ya walaupun sepertinya tahun 2026 tuh untuk sektor pertambangan itu akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan TRJA ini mungkin punya peluang ke sana. Tapi ya kalau dilihat dari eh, value transaction hariannya ini nggak liquid gitu aja mungkin ya. RTA masih uptrend gitu. Terus kalau misalkan untuk nentuin titik entry-nya gimana? Nah, ini sebenarnya dia lagi berjalan di trennya ya. Dan kita lihat di sini ada support di sini, terus di sini ada support lagi. Dan ya teman-teman mungkin bisa entry saat dia menyentuh area support berikutnya gitu ya. Nah, ini kan sebelumnya di sini, terus dia naik lagi di sini atas. Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan melihat dia jatuh di area entry-nya ini, di area supportnya ini, mungkin bisa pertimbangan untuk entry ya, kayak gitu. Jadi ya ikutin aja. Kalau misalkan dia masih berjalan di atas trennya ya. Kalau misalnya dia udah jebol ke bawah, udah mending tinggalin aja. Dan juga pastikan bahwa dia masih di atas exponential moving average-nya ya. Di sini MA21-nya dia masih di atas 34 dan 55-nya. Sini. Nah, ini yang hijau merah sama titik-titik ini. Nah, itu asal belum ditembus, saya pikir ini masih ada peluang sih untuk mengalami kenaikan yang cukup positif gitu. Oke, kita bahas dari segi broker summary-nya ya. Oke, secara broker summary, CC, YP, SQPD. Yang melakukan akumulasi itu CC ya. Coba kita lihat dari tanggal 24 deh, 24 sampai 30. Nggak usah panjang-panjang. Dari tanggal 24 sampai tanggal 29 kemarin ya. Itu PD, YP, XC. Jadi ini saham kayaknya belum ada yang cukup banyak mengakumulasi sih ya. Dan ya saya juga nggak tahu sih ini seperti apa. Saya kurang paham juga siapa bandarnya, siapa market makernya gitu. Ini nggak bisa berkata-kata terkait broker summary-nya. Tapi yang pasti secara broker summary 3 hari ke belakang dari dia menyentuh area bawahnya ya, itu dia masih distribusi sih kayaknya gitu. Walaupun di sini ada potensi mungkin dikumpulin kembali gitu. Kalau dilihat hari ini, kalau ini dilihat CC kan jualan ya kemarin ya. Terus pada hari kemarin, hari Senin tanggal 9 ya, itu CC mulai melakukan pembelian kembali gitu.
Ya, nanti dipantau aja lah gitu, mungkin CC-nya atau gimana. Oke, jadi kesimpulannya saham ini uptrend dan ya memiliki peluang yang saya pikir ada positifnya lah gitu ya. Kalau misalnya kalian mau entry, mungkin nunggu dia jatuh di area entry-nya gitu kalau dikasih. Jangan dikejar ke atas, karena kalau misalnya kejar ke atas, ini menurut saya ya, itu bantingannya cukup sakit juga ya, sekitar 17% jatuhnya. Dan kejadiannya beberapa kali tuh. Jadi setiap kali dia naik gitu nanjak lalu dibanting. Nah, jadi kalau dari saya tunggu di supportnya, mungkin kalian bisa bikin trading plan di situ ya. Nanti kalian bisa melihat kira-kira targetnya segimana. Terus dari segi transaksi harian ini nggak liquid teman-teman, jadi hati-hati ya, jaga porsinya, jangan masukin duit banyak ke sini, main lot-lot kecil aja. Dan kalau misalkan sekiranya udah cukup dengan profitnya ya langsung TP aja lah, saya saranin. Takutnya nanti dibungkus sama bandar. Oke, gitu aja mungkin video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye.